Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Amit ya. Ayah Solihin, sarjana pendidikan Islam selaku guru di kajian fikih. Yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati, mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha yang rajinnya luar biasa. Kemarin kita libur, jadi sekarang kita mulai lagi. Kemarin lumayan dikasih libur seminggu, jadi harusnya semangatnya harus lebih besar lagi. Ini pingin liburan. Ringis ya, say. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di kajian fikih ini setiap hari Sabtu malam Minggu. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu istiqomah, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di bab sebelumnya, di minggu sebelumnya kita membahas tentang istinja. Sekarang kita akan membahas tentang rukun wudhu. Ada di halaman 3. Silahkan Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Sanila mu'allif fi hadhihi al-kutub usulihim wa furihim tasbihihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai ya, itu ada teman kita namanya sih. Ibunya Mbak Juju siapa waktu itu? Rasiah. Ya, ada Ibu Rasiah. Murid baru. Mamanya Mbak Juju. Yang sakit. Nah, mudah-mudahan segera sehat sampai semula. Ya. Ada hadirinnya, ala kulina salihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunila Mbah Rasiah. Suriha furiham tasbihaiha lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada di halaman berapa itu yang 3. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslu. Furudul wudu'i sittatun. Ini walaupun sudah populer di telinga kita ya, tapi mungkin yang kita tahu belum detail ya, belum detail. Furudul wudu'i sittatun. Rukun wudu itu ada 6. Itu al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Nanti saya jelasin satu-satu. Kita absen aja dulu ya 6-6-nya. Yang pertama adalah niat. Asani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka. Asalisu ghuslul yadaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta, atau kalau bahasa Indonesianya sampai dengan siku. Apa siku? 2 siku. Arabiu mashu syai'in minar ra'si. Yang berikutnya yang keempat adalah mengusap. Yang tadi membasuh, sekarang mengusap. Ya, nanti kita bedakan apa itu membasuh dengan mengusap. Mengusap
bagian kecil dari kepala. Nah, pernah kita bahas waktu itu. Mengusap sebagian dari kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini. Yang kelima adalah membasuh. Jadi membasuh terus mengusap, balik membasuh lagi. Membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai dengan mata kaki. Mata kaki itu yang kanan kiri itu ya, yang kanan kiri. Ma'al ka'baini. Asadisu at-tartibu. Kemudian yang terakhir adalah tartib. Jadi dari awal niat, terus berikutnya itu harus urut. Kalau nggak urut nanti wudhunya nggak sah. Nah, biar detail saya jelaskan pakai yang agak gedean ini, komentarnya lebih banyak gitu ya. Kita mulai dari awal. Furudul wudu'i sitatu asya'a. Kalau di kitab lain bilangnya sitatu asya'a. Niat. Nah, yang pertama tadi niat. Apa itu niat? Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, yang disebut niat itu adalah kita ngomong dalam hati tapi bareng bareng dengan yang kita kerjakan. Misalnya niat masak, ya pas lagi ngiris-ngiris itu bareng niat. Lah wudu berarti ya pas yang mau kita basuh pertama. Apa itu? Muka mbak tadi. Yang kedua tadi apa? Basuh muka. Berarti niatnya itu pas basuh muka. Ya terserah, pas pipi atau pas jidat atau pas mana, pokoknya bagian pertama yang kita basuh itu pas waktunya niat. Ya, jadi pas blok misalnya pas jidat nih. Ya pas di situ itu pas kita nempel tangan kita pertama itu dalam hati niat. Ingat ya, niat bukan nawaitunya loh ya. Nawaitunya itu lafaz niat. Nah, jadi yang disebut niat itu adalah ngomong dalam hati tapi pas bareng dengan apa yang diniati. Itu Mbak ya. Nah, pas nawaitu ya nawaitu aja. Tapi itu pas muka itu dalam hati niat saya wudu. Nanti diajarin cara niatnya. Barengan dengan yang dikerjakan. Fa in tarahu anhu sumya asman. Nah, kalau yang biasa kita lakukan, nanti saya mau korban, saya udah niat nih mau korban, belum niat itu karena korbannya masih ntar. Atau saya udah niat dalam hati, ntar nyampe rumah mau mandi. Nah, yang sekarang kita ucapkan itu belum niat namanya, tapi azm. Awal bahasa Indonesia apa azmi? Tecu. Itu asem. Itu asem, Mbak. Azm itu apa ya? Apa bahasa Indonesia azam ya? Azam kan nggak ada artinya. Pokoknya ya apa Mbak Cucu? Mbak Nana apa? Rencana. Semacam rencana tapi Udah di Wacana. di dalam hati udah Mbak, tapi ngerjainnya masih ntar. Nah, itu apa Wacana, namanya? masih wacana, Ya. Nah, terserah lah pokoknya begitu ya. Jadi kalau ngomong dalam hati sekarang tapi kerjaannya ntar, itu namanya azam. Angan-angan. Ya iya, betul rencana. Kalau wacana. di eja ya AZM lah, azam. Bahasa Indonesianya agak susah itu. Pokoknya begitu ya. Jadi Yang kalau ngomong dalam hati tapi kerjaannya ntar, itu bukan niat. Yang niat itu pas bareng mengerjakannya. Berarti kalau misalnya mandi ya pas guyur pertama itu Mbak. Itu ya. Kalau saya udah niat mau mandi ya belum niat, itu namanya tadi azam. sambil guyur gitu. Nah, itu berarti nawa itu pas guyuran pertama. Ya, wa takunu niyatu indal ghuslil awwali juz'in minal wajhi. Tadi kan wajah kan, berarti pas di muka itu kita niatnya. Jadi pas guyur pertama di muka itu, ntar bagian mana aja pokoknya pas muka, nah itu niat. Harus bareng, jangan udah nawa itu tapi ininya masih nyari-nyari gayung. Belum, nanti nggak bareng jadinya. Muktarinan bifi'lihi bilangnya. Kemudian yang kedua
Wasani ntar dulu. Ini diajari niatnya. Cara niatnya. Fayanwi al-mutawadi'u inda ghuslima dzukira raf'a hadasin min ahdasihi. Maksudnya gini. Kalau di bahasa Nawa itu ya, Nawa itu apa? Nawaitul Wudu'a li raf'il hadasi. Jadi harus bilang li raf'il hadasi. Maksud dalam hati, mungkin pakai bahasa Arab. Berarti kalau bahasa Indonesia, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas. Jadi harus nyebutin hadas. Hadas kecil kan? Jadi menghilangkan hadas. Atau ayanuya istibahata mustaqirin ila wudu'in, atau niat misalnya kita mau sholat butuh wudu kan, berarti aku niat wudu mau sholat, jadi nggak nyebutin hadas nggak apa-apa, tapi niat karena mau sholat, karena sholat butuh wudu maka boleh disebutin. Jadi kalau nggak menghilangkan hadas berarti untuk mau sholat atau mau apa terserah itu gitu. Au yang dia fardhu wudu'i, malah yang paling aman itu nawaitu wudu'a li rafil hadasi fardhon. Udah, yang penting nyebutin fardunya ya. Nyebutin fardunya. Aku niat wudu. Fardunya wudu boleh. Aku niat fardunya wudu. Udah aman itu. Nanti buat apa aja bebas gitu ya. Jadi apa tadi? Ngomong begitu pas basuh bagian muka, mau pipi mau jidat, pokoknya pas basuhan pertama. Berarti nanti kalau misalnya kita basuh jidat dulu tadi belum niat, terus berikutnya kan pipi, yang tadi harus diulang. Misalnya harinya kecil kan jidat dulu, tapi pas itu belum niat, terus berikutnya akan pipi ngirit misalnya. Nah ini harus diulang. Jadi yang pertama belum niat tadi diulang. Nah, kalau muka gampang lah ya, gampang. Kemudian yang berikutnya wasani ghuslu jami'il wajhi. Tadi wajah ya, membasuh. Yang pertama kan niat tadi, yang kedua membasuh muka. Wahadhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul al-lihyaini. Ukuran wajah itu mana? Ini tempat tumbuhnya rambut. Batuk, jidat, ini pokoknya harus ini rambut, terus sampai ke bawah sampai ini apa? Janggut, sampai janggut. Nah terus kemudian yang lebarnya, apa ini? Ini apa bahasanya? Ini nih yang batas ini telinga ini. apa ini? Cenil Ya, ini cenil ini kan biar maksudnya nggak nanya-nanya sih Mbak. Jadi dari atas jidat nih sampai janggut, sampai ini. Tapi pas basuh berarti harus rambutnya ini harus sedikit kena, sama yang bagian bawahnya harus kena. Biar apa? Biar pasti kebasuh semua kalau kena. Nah justru kan ada orang topak begini doang. Ada kan? Jadi bagian rambut kena sedikit, bagian janggut kena sedikit, terus sampai kuping ini. Nah itu ini tulang ini juga. Nah itu wajah. Kemudian wa in kana ala wajhi sa'run khafifun au kafifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyarati alati tahtahu. Misalnya di muka itu ada brewok atau ada misalnya daging apa itu kan ada orang yang itu tuh kutil apa bangsa itu pokoknya harus kena semua. Misalnya kalau di sini ada kutil apa tapi ini tai lalat apa ya, yang gede gitu harus kena semua Mbak, harus kena semua ya. Kemudian kalau rambut kalau berarti jenggot gitu ya, jenggot kan sampai pipi tuh. Kalau tipis harus diusek-usek sampai kena dalamnya.
Kalau tebel, Sela-selain, disela-selain. kalau tebel hanya rambutnya aja Mbak. Hanya rambutnya. Corong yang jenggot kayak di. Kalau teman Iya. mata piting. Nah, sekarang ukuran tebel sama tipisnya itu di mana? Ini harus tahu Mbak, harus tahu Mbak. Mbaknya udah ngeklek aja. Kalau tebel di. Kalau tebel harus cuma diusap atasnya aja. Kalau tipis harus kena semua. Nah, ukurnya bagaimana? Tebel sama tipis itu. Ukuran tebel atau tipis itu adalah umumnya orang ngobrol. Seberapa meter itu? Sini sama Mbak Nona atau nah seginilah. Ukuran segini, ukuran ngobrol itu segini, kok kulitnya kelihatan? Berarti itu tipis. Kalau jarak ukuran ngobrol itu kulitnya nggak kelihatan, berarti itu tebel. Berarti nggak usah usap-usap begitu, nggak usah. Apa yang di jenggot-jenggot itu? Ya, sela-sela yang ini nih, kok dia jenggot atau yang kau berwok kan sampai pipi gini kan? Nah itu kalau kita lihat ukuran orang ngobrol nggak kelihatan, berarti tebel. Kalau kelihatan, berarti tipis. Kalau tipis berarti harus diusap-usap Mbak. Kalau tebel nggak kelihatan, berarti udah rambutnya aja, jenggotnya aja, jenggotnya aja. Aku nggak punya jenggot. Ya, kalau si Mbak punya jenggot malah orang pada takut Mbak. Udah ya, udah. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa? Yang wasalisu husnul yadaini lal mirfaqaini. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh tangan sampai siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubiro qadruhuma. Misalnya ada orang tangannya nggak ada ini ya, nggak ada ini ya, nggak ada lurus misalnya. Misalnya, maka ya dikira-kira umumnya siku itu di mana? Kalau misalnya ada, enggak jangan kayak itu kayak orang-orang sawah nanti ya. Iya, pokoknya begitu. Jadi kalau yang punya siku sampai siku, kalau yang nggak punya siku berarti ya dikira-kira umumnya siku itu sebelah mana? Dikira-kira. Kemudian yang berikutnya, wayajibu ghusluma alal yadaini min sa'rin wasilatin wa usbu'in zaitatin wa dhafiro. Kemudian berarti seluruh yang ada di tangan harus dibasuh. Misalnya ada rambut yang brewok itu berarti harus kena juga. Atau misalnya ada apa tadi bilangnya apa Bun? Tai lalat misalnya atau kutil atau apa harus. Kukunya panjang harus kena juga. Makanya karena kuku juga wajib dibasuh, maka ibu-ibu teman-teman kalau pakai cat kuku jangan pakai yang kutek, tapi pakai henna. Yang henna kan ada kan? Kalau henna itu yang tertinggal warnanya. Kalau yang kutek nanti wudhunya nggak nyampe airnya. Kalau airnya nggak nyampe nanti pas basuh tangan bermasalah, wudhunya kurang satu nanti. Kalau yang ada tatonya penuh. Nah nanti tato nanti ya belakangan kita selesai dulu. Nanti biar nanya kalau tato gimana? Nah, dah. Itu ya. Kemudian ini misalnya sedatin nejatin. Berarti kalau jarinya misalnya jarinya 6 ya harus basuh semua. Kuku harus semua. Ya. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasin yamna'u salma'i. Misalnya kita habis bikin roti. Ngadonin roti. Kukunya panjang, adonin roti. Harus dibersihin. Tepungnya masuk. Nah, kalau misalnya masih basah nggak apa-apa, tapi kalau kering biasanya suka nggak tembus air. Tuh. Jadi kalau yang kukunya panjang, berarti kalau habis adonan dibersih-bersihin. Kayak cincin yang kencang juga diputar ya. Atau kalau cincin, ya. Diputer, ya. Kalau Nggak longgar, masuk nanti airnya. kalau longgar kira-kira nggak masuk, harus diputer-puter. Awas itu hati-hati ya. Putar biar masuk. Kalau ya, nah ini kan sesek itu Mbak. Nah ya harus diputer. Iya. Pamer. Bukan pamer Mbak. Tapi kalau agak longgar kira-kira air masuk ya udah nggak usah. Ukurannya kalau yang kencang sama enggak kan kalau dilepas ini bekas tuh. Iya. Bekas kalau bekas berarti kencang, berarti harus diputer. Nah ya kayak itu Mbak. Yang belakang
kendor tapi yang ono itu harus diputer Mbak. Kalau nggak diputer nanti wudhunya nggak sah. Ya. Nanti berhubungan sama tayamum juga. Tayamum juga. Nah itu kenceng itu Mbak Muna. Nggak sah. Ya ada ya. Lanjut. Warabiu masubati roksi. Kemudian yang berikutnya mengusap sebagian kepala, min dzakarin au unsa au khunsa, laki-laki atau perempuan, atau yang kita omongin kemarin yang punya dua kepala, dua jenis kelamin, maka sama. Au masibati sa'rin fi haddi roksi. Nah ini, atau hanya mengusap rambut tapi yang masih di batas kepala. Berarti kalau yang rambutnya panjang boleh nggak diusap ujungnya? Di bagian rambutnya panjang misalnya, terus misalnya pakai kerudung misalnya kan, malas ngepas kerudungnya, terus dia mengusap bagian ujung rambutnya, boleh nggak? Boleh. Jadi harus yang masih di kepala. Jadi pokoknya walaupun panjang berarti paling ujung ya sini. Kalau sampai kelewat namanya bukan ngusap kepala, nanti ngusap rambut. Ya udah pinter berarti. Keren. Jadi harus rambut yang masih ada di batas kepala. Nah itu ya, kalau udah kelewat nggak boleh, harus di yang pangkalnya, berarti jangan yang ujungnya. Oke. Wala tata ayanu al yaddu lil masih. Jadi kita wudhu nggak harus pakai tangan gitu, enggak. Misalnya pakai gayung boleh, atau misalnya tangannya nggak bisa nyampe air atau gimana lah, pakai sapu tangan dibasahin kepala boleh Mbak. Jadi nggak harus air yang ngucap, jadi nggak harus tangan yang dipakai. Kemudian yang berikutnya, walau ghosala roksahu badla masiha jaza. Andaikan kepala kan ngusap, bagaimana kalau digurujukin pas kepala? Boleh, karena itu lebih parah kan, lebih ini iya lebih basah, jadi boleh. Jadi kan tadi ngusap kepala, bagaimana kalau digurujukin? Ya malah boleh, lebih basah itu. Oke. Walau wadu ayat dahu al mablula yadahu al mablulata walam yuharikha jaza. Bagaimana kalau tangannya dibasahin terus ditempel aja plek begitu, terus udah, jadi nggak digerakin, jadi dibasahin terus plek aja di kepala, terus udah boleh, itu udah disebut ngusap. Jadi walaupun nggak digerak-gerakin, asal udah basah, pel aja gini, udah masuk. Karena bahasanya sebagian kepala. Karena jadi udah masuk bagian. Iya, udah masuk sebagian tadi ya. Wal khomisu, yang sekarang yang kelima. Al khomisu ghuslur rijlaini lal ka'baini. Tadi kan kaki sampai mata kaki. Illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khufai. Akan tapi ini buat kita yang umum, yang kita. Bagaimana nanti kalau yang pakai kalau di padang pasir itu suka dia pakai kayak kaos kaki tapi lentur, terus itu kalau misalnya ini boleh nggak usah dilepas, nanti ada babnya sendiri ya. Jadi buat kita yang umum gini, basuh kaki sampai mata kaki dah. Kemudian fa'ingkana wa yajibu ghusluma alaihima min sya'rin wa silatin wa usbu'in zaitatin. Jadi sama seperti tangan. Jadi kakinya ada apa aja di situ, ya kuku, ya rambut, ya apa, pokoknya harus kena semua. Udahlah itu. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i alama ay al-wajhi alladhi dzakarnahu. Harus urut. Jadi niat pas tadi, terus muka, terus tangan, terus kepala, terus kaki, harus urut. Bagaimana kalau misalnya Mbak Nona misalnya bos besar misalnya ini, saking ininya anak buahnya mau wudhu dipanggil Mbak, wudhuin gua, kepala sendiri, tangan sendiri, buyurnya bareng. Jadi kepala bareng, tangan bareng, muka sendiri, berapa orang aja itu misalnya barengan, maka yang sah hanya mukanya,
kalau bareng. Jadi kalau nyuruh gantian, muka ini, tangan pembantu satunya, kaki misalnya ya. Jadi kalau itu dibasuhin orang atas izinnya, kalau barengan maka yang sah hanya muka, yang lainnya tetap harus dibasuh lagi urut gitu. Kemudian udah tertib udah tadi ya, udah tertib berarti udah habis. Jadi kita absen dari awal tadi, niat dalam hati, niatnya pas basuhan pertama, kemudian basuh muka itu mulai dari rambut sampai dagu, ke bawahnya, ke kanannya antara kuping ke kuping, tentu sampai ini ya, tulang ini dihitung. Nah, biar aman, rambutnya harus kena sedikit, bagian janggutnya yang bawah harus kena sedikit, kupingnya juga, jadi biar udah pasti kena gitu. Jangan kecopak gitu tapi nggak ada ini, nanti takut nggak kena. Kemudian yang berikutnya tangan, berarti apa aja yang di tangan harus kena. Misalnya jarinya 6 ya, jarinya harus dibasuh semua. Kalau ada kotoran harus dihilangkan. Kemudian mengusap kepala atau rambut, tapi yang masih di batasan kepala. Kalau rambutnya panjang nggak boleh diusap ujungnya doang, karena itu melewati batas kepala. Kemudian kaki sampai mata kaki, sama seperti tangan tadi, apa yang ada di kaki basuh semua. Kemudian yang terakhir adalah tertib itu urut ya. Nah, satu lagi, nanti wudhu itu nggak harus selesai saat itu. Misalnya begini, musim panas banget, ketemu air cuma sedikit, di sini misalnya cukup muka sama tangan, habis. Kemudian ke pasar Klender misalnya, nyampe sono tangan udah kering, nggak masalah, asal di perjalanan belum batal. Kalau batal yang ulangi dari awal berarti. Itu sama seperti mandi, yang seperti mandi itu, jadi nggak harus selesai saat itu. Maksudnya nggak harus selesai satu tempat gitu, Mbak. Misalnya kurang air ya nyari lagi misalnya. Yang penting belum kering. Belum batal, kering nggak apa-apa, yang penting belum batal. Kalau batal ngurangi dari awal. Mungkin itu dulu, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, nanti detailnya itu kalau teman-teman nanya, kalau nggak nanya nanti nggak detail. Tuh kan, kalau ini ada aja masalahnya gitu, Bang. Silakan. Oh iya. Tadi pun tato kalian ya? Ya. Tadi yang bunda kan hanya tato, belum dijawab. Oh ya. Sama ini Om Ali ini ditato. Oh, Ada ini satu. tato alis, tato alis sama tato bagian tangan bagian. Bagaimana kalau tato? Tato itu yang saya tahu kan ada beberapa macam. Ada yang bahannya, ada yang permanen, ada yang nggak permanen. Nah, kalau yang permanen, kalau itu mengganggu nyampainya air, itu kan di bawah kulit kan, di bawah kulit ari biasanya kan, bawah kulit ari. Kalau itu najis, berarti harus dihilangkan, asal tidak berbahaya. Misalnya orang punya gula, dulu tatonya masih muda, misalnya tato masih muda, terus begitu tua kena gula, terus dia mualaf, ya kan, mualaf, karena itu dulu bahannya najis, harus dibuang kan. Tapi kalau dioperasi nanti nggak sembuh karena dia punya gula, jangan dioperasi, udah nggak apa-apa. Jadi dimaklumi kalau bahaya. Atau misalnya tadi alis, dulu pas tatonya ini belum santri misalnya, belum belajar, sehingga pengennya macam-macam kan, begitu di ini ya gimana kalau gitu. Kalau itu najis harus dihilangkan, tapi tadi kalau berbahaya
Nggak usah. Berbahaya sampai di mana kalau muka? Misalnya nanti kalau dioperasi dia cincut, cantiknya hilang, suaminya bisa protes misalnya. Itu sampai segitunya. Makanya misalnya tayamum, kita punya luka di muka misalnya. Kata dokter, jangan kena air ya Bu. Kalau kena air nanti jadi keloid misalnya. Kalau jadi keloid, cantiknya tinggal 80% Bang. Boleh tayamum. Jadi karena alasan kecantikan aja itu boleh tayamum. Ditolerir ya. Iya, ditoleransi. Agama itu baik, Mbak. Tuhan itu baik. Nah, jadi sampai begitu. Kalau nggak berbahaya, kalau najis ya harus dibuang. Kalau nggak najis karena membahayakan, udah jangan. Wah, nanti malah jadi penyakitan, nggak kuat ngapa-ngapain nanti. Oke ya. Mungkin yang lain yang kebayang ya. Mama kalau gigi palsu kadang-kadang bisa dicopot, ada dimatiin, itu kalau bersolat bisa enggak? Wah, ini pertanyaan Simbah gini. Jalan aku mau Bagaimana kalau nanya dulu biar Iya, gigi palsu kan ada yang pakai lem kan ya? Iya bener, nanya dulu, bener. dimatiin, ada yang terbuka. Iya. Kalau dimatiin itu ya buka copot, kadang pasang copot. Iya. Dan kadang-kadang kan ada langsung dimatiin itu buat sholat sah enggak? Kalau tinggal itu harus dicopot apa enggak? Iya, betul. Nih, uniknya mulut itu. Makanya mulut itu dia kalau orang itu bermuka dua mulut itu. Makanya bahaya mulut kan. Mulut itu bermuka dua. Muka duanya di mana? Kalau bab puasa, mulut itu dihitung luar. Dihitung bagian luar. Maka misalnya kita ngumpetin cincin, misalnya suaminya ngomong, cincin dijual aja, ini nggak bisa, diumpetin misalnya, nggak batal puasanya. Anggota luar, Mbak. Tapi kalau bab mandi sama bab wudu, mulut itu dihitung bagian dalam. Jadi nggak harus kena air pas muka, Mbak. Makanya kumur-kumur hanya sunnah, nggak wajib. Muka itu yang mana? Tadi belum disebut ini. Muka itu adalah kita mingkem ini yang kelihatan. Umumnya orang mingkem itu bagaimana kelihatan? Itu luar. Sisanya bagian dalam. Yo kalau giginya panjang ya bisa. Yang tonggos. Tetap aja gigi dalam mulut. Kalau bab wudu, bab mandi, gigi bagian mulut dalam itu dihitung luar. Tuh, ini bab ini aja dia punya dua muka mulut itu. Makanya orang bilang kan apa? Mulutmu harimau itu begitu dia bermuka dua. Nah gimana kalau buat muka dua? Gimana aku belum mudeng? Oh iya mulut itu ambivalen itu ya tadi bermuka dua lah gampangnya. Kalau bab wudu sama mandi, mulut itu dihitung bagian dalam. Jadi dia nggak harus dibasahi. Nggak harus dibasahi berarti kalaupun nggak kumur-kumur, wudu sama mandinya sah. Oke ya. Tapi kalau bab puasa, mulut itu dihitung bagian luar. Makanya misalnya kita ngumpetin permen nggak batal karena dia bagian luar. Itu yang maksudnya bermuka dua. Itu dia ya. Itulah mulut ya. Jadi mulutmu harus dong ya. Jadi kalau ada gigi palsu nggak ada hubungannya sama wudu sama mandi, Mbak. Nggak masalah. Mau ditempel permanen kek, mau dilem nanti dilepas, nggak ada urusan sama wudu sama mandi. Nanti dia bagian kalau meninggalnya itu kalau. Tapi untuk orang meninggalnya ini. Wah, kalau meninggal misalnya lain lagi, Mbak. Lain lagi. Lain cerita. Ya maksudnya harus dicopot apa enggak? Iya. Misalnya kayak punya cincin, punya gigi emas, punya itu, wah repot makanya. Itu mbok saya ini bunda pas sama mbok giginya apa itu? Karena orang Jawa suka begitu, Mbak ya. Itu
Mbok kan ada gigi peraknya. Iya. Tapi sekali lagi tuh ya, dilepas itu kalau nggak bahaya. Kalau bahaya malah rusak organ lain ya sudah. Wah, kami itu baiknya begitu, Mbak. Kalau bisa ya iya, kalau nggak bisa ya sudah. Makanya inna ma'al usri yusra itu yang gitu. Kalau bisa ya dituntut, kalau nggak bisa ya sudah. Berarti yang hidup harus ngingetin ya, kalau yang ada gigi palsu Yang ya. Iya. kalau yang Diingetin. Ah, mungkin ada yang lain, yang lain. yang Cobain kalau puasa ngumpetin cincin nggak batal kan? Enggak batal, tapi jangan ditelan. Ya ditelan. Yang penting masih nggak ngelewati gila apa itu, Mbak? Lah. Ya, nggak ngelewatin itu. Kalau permen kan takutnya. Jangan yang penting jangan ditelan. Ya kalau permen ya berasa lah di mulut. Nah, kalau nggak dibuka, Mbak? Sama plastiknya di Iya. dalam. Oh iya, plastiknya. Jadi kita ngumpetin makanan dalam mulut asal jangan melewati tenggorokan, itu nggak batal. Sama kayak mulutnya. orang nyobain pas masak, cobain terus ludahin lagi. Tapi ya agak banyak asal masih lidahnya Kadang-kadang nggak berasa. air ludahnya masih ada rasanya jangan ditelan juga tapi. Iya, dikeluarinnya sampai hilang rasa. Jadi misalnya tadi ya, misalnya masak puasa-puasa, nyicipin asin apa belum, boleh, tapi harus diludahin. Jangan ditelan. Terus hati-hati, nanti ludah berikutnya kalau masih berasa asin jangan ditelan juga. Nah itu kata kuncinya itu. Aku jarang Ya. nyicipin ya dong. Takutnya ketelan apa nggak jadi. Lah kalau takutnya ketelan ya jangan udah. Iya, nggak usah dicicipin. Jadi nggak usah nyicipin, dikira-kira aja. lah, kurang pedes Nah. apa malah nggak Nah yang berkenaan dengan wudhu mungkin masih ada lagi yang di Main feeling. ada yang nanya nanti siapa? Dua ya ada lagi ya. Yang nomor 5 ini membahas kedua kaki sama kedua kaki, berarti itu jari-jari kakinya perlu dibahas. Iya, diputar-putar. Oh, iya. Diputar-putar begini tuh. gini. Angkat ya. Kan ada ya kaki yang Pancuran. sampai rapet gitu. Kalau kakinya misalnya rapet bukan dempet loh ya, rapet gitu. Kalau nggak direnggangin air nggak masuk, harus direnggangin. Makanya apa yang nyelai kaki itu hanya sunnah. Sunnah itu kalau tanpa disela-selai udah basah. Kalau nggak direnggangin nggak basah, wajib berarti. Misalnya kan ada tuh Mbak, sampai begini kakinya. Harus tunjukin itu, kalau nggak ya disela-selai. Itu. Mungkin ada yang lain? Ya udah. Ya silakan. Saya ambil iya. boleh makan minum. Oh gini. Kalau pas sholat masih berasa manis itu. Ya. Jadi nanti pas Pas sholat. batalnya wudhu nanti tahu. Jadi makan minum itu nggak membatalkan wudhu. Kena najis juga nggak batal wudhunya. Misalnya Simbah misalnya Mbak habis wudhu mau ke masjid, saking seriusnya ya, ada teledong nggak tahu nyos aja kakinya, batal nggak wudhunya Mbak? Enggak, wudhunya nggak batal tapi kakinya harus dicuci. Tapi kadang-kadang Tuh, makan minum nggak batal wudhunya. Tapi tadi kalau misalnya tadi anaknya beli es campur misalnya, habis wudhu kalau tinggal sholat habis, deh nyobain deh sini seruput, dah wudhunya nggak batal. Tapi pas sholat kalau masih berasa manis ditelan sholatnya batal, bukan wudhunya. apalagi ngomong permen. Nah, sholat mau permen ya nggak, jangan. Anak gaji pada ngemut permen banyak. Kecuali bisa nahan, jangan nelen ludah sampai sholat Patir dan selesai. kawan-kawan. Sholat Tapi ngemut susah, permen. pasti nelen ludah. Patir sama teman-temannya. Dia Batal juga kalau nelen udah Ya, wudhunya nggak batal Mbak, tapi sholatnya yang batal karena makan sama minum. Nanti pas babnya Mbak harus rajin nih berarti Mbak, nggak boleh bolos Mbak. Iya. Nah terus tanya lagi nih. Ya silakan. Sama aku udah wudhu. Kupingnya gatel, buruk-buruk itu batal apa enggak? Kadang-kadang Ya. kuping, hidung. Nggak, itu nggak ada hubungannya sama wudhu ah. sholatnya. Iya. Silakan. Nggak ada baik. Enggak.
Nggak batal wudhunya, Tapi tapi kalau puasa tetap batal. Ya, kalau puasa sampai 20 sampai dalam nggak boleh. Tapi kalau bersihin umumnya orang bersihin itu luar ya. Sampai itu kan nggak mungkin kan. Mau nanya buka pura-pura itu yuk batal yuk. Enggak, Kalau enggak. sholat kamu pura-pura kuping sama hidung. Enggak. Nanti makanya habis ini batalnya wudhu harus masuk, Bang. Biar maksudnya biar detail gitu. Oh, apa aja nanti yang batal wudhu. Ini loh, Bu. Yang depan. Mama Del, tanya aja Mama Del. Apa sisa apa di gigi? Temia. Waktu itu udah dah, istirahat Mbak, itu udah dah. Waktu batal dalam permen, abang Ayo, buat Teh. permen. Mengenai niat tadi kan kata Pak Guru, niat itu harus dibarengi dengan pelaksanaan. Iya, betul. Sedangkan kita selama ini cuma niat doang, kata jadi kalau niat nggak apa-apa niatnya dapat pahala seperti itu. Itu gimana? gimana Pak? Ini niat mau apa niat mau kurban ya dulu. Tapi kurbannya belum gitu. Kan tadi bilang kalau belum pelaksanaan belum sah. Tapi selama ini yang saya dengar nggak apa-apa niat aja itu dapat pahala. Nah, Banyakin niat gitu ya. ya, tadi kan gini. Jadi yang namanya niat itu pas bareng. Nah, kalau belum masih entar-entar namanya bukan niat tapi azam tadi. Ada duit. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan kurban itu agak berbahaya, nanti jadi nadar. Nadar itu bisa begini, misalnya Mbak Nona beli kambing. Mbak Nona beli kambing buat apaan? Buat kurban. Nadar itu udah. Kalau nadar berarti Mbak Nona nggak boleh ikut makan itu. Kecuali kalau gini, ini untuk kurban sunnah. Jelas begitu. Ya enggak, kurban sunnah. Tapi kalau hanya bilang buat apa kambingnya? Nih buat kurban. Itu jatuh jadinya nadar. Kalau nadar orangnya jangan minta. Ya memang sebaiknya ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sebaiknya korban yang sudah jangan minta. Ikhlasin aja. Kalaupun minta sekedar misalnya semasakan. Minta daging itulah. Dari semasak ya sak bagian lah Mbak. Dimasak nanti sekali makan habis. Itu keren. Sekali makan habis. Sekali makan habis. Itu kalau minta, kalau Ya, dikasih minta. Ya dikasih. Kalau dikasih diterima. Dikasih ya terima Mbak, kan boleh. Tapi kita jangan nuntut maksudnya. Maksudnya kalau udah minta gitu ya. yang paling keren tadi minta sekali makan habis biar dapat berkahnya. Mama korban minta boleh tapi sekali makan. Sekali makan habis. Dikasih dari sana aja. Ya kan Kadang ada. kan ada yang kurban Jangan sampai tapi gini loh. Kita pengen dapat banyak. jangan sampai gini. Jangan sampai kita begini. Udah yang korban terus ngerasa sampil belakang itu haknya. Bukan ya. Jadi udah dikorbanin itu bukan punyanya sebenarnya. Udah diserahin. Udah serahin. Jadi sebaiknya kalau mau minta biar dapat berkahnya, udah ukuran kita sekali makan habis aja. Kita dapat berkahnya itu. Jangan malah Buat besok. Masih Buat- merasa memiliki kalau itu punyanya harusnya kan saya. saya yang korban, harusnya kaki belakang punya saya itu. Wah, sabi. Ya, mau minta apanya? Iya. Nah, ya nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau sampai itu, ya pokoknya undang-undangnya begini. Sebaiknya nggak usah minta. Kalaupun minta biar dapat berkahnya, sekali makan aja. Satu sebagian terus dimasak, Kalau dikasih sekeluarga pahalanya, makan semua kan udah. orang. Itu lebih keren. Itu walaupun misalnya tadi minta kakinya boleh, asal jangan nadar ya. Nadar itu tadi misalnya udah terang-terangan nadar, nanti kalau anak saya kerja gajinya 6 juta saya mau korban, nadar itu. Beli diserahin udah bebas. Nadar ya, nadar itu. Atau tadi beli kambing ditanya buat apa? Bang Nona, beli kambing gede banget. Iya, buat korban, nadar. Kecuali sebutin buat korban sunnah. Nah itu harus hati-hati. Nah kalau belum tahu ya namanya belum tahu. Tapi sekarang udah tahu.
kalau punya rezeki beli langsung diserahin buat korban gitu ya. Kalau nggak tahu Nah, memang jadi nggak ada hukum. tadi teh misalnya kalau berkaitan korban, terus saya sudah niat kalau ini nanti mau beli korban